Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam dengan NIM D0219345, Prodi Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan terpendek atau shortest path, di mana lintasan terpendek atau shortest path merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Terdapat macam persoalan lintasan terpendek, yaitu pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu atau a pair shortest path. Kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul atau L pair shortest path. Ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, single source shortest path. Keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate shortest path. Kemudian, adapun struktur data yang digunakan. Yang pertama, stack. Stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Adapun bagian stack yaitu pick, melihat data paling akhir, push, menambahkan data di akhir, pop, mengeluarkan data paling akhir, is empty, mengecek apakah antrian kosong, is full, mengecek apakah antrian penuh. Yang kedua, queue. Queue adalah struktur data dengan menggunakan model antrian FIFO, first in first out, yakni data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar. Bagian dari queue yaitu pick, melihat data yang paling depan, add, menambah data paling depan, pop, mengeluarkan data paling depan, is empty, mengecek apakah antrian kosong, is full, mengecek apakah antrian penuh. Di sini kita akan menggunakan beberapa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan shortest path. Algoritma yang pertama yaitu DFS. DFS atau Deep First Search adalah salah satu penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalamannya. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya, misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, yaitu simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama, level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner, yakni simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Dalam implementasi DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Di sini kita akan memulai dari vertex A ke vertex F. Indeks 0 yaitu A dan indeks 1B, indeks 2C, indeks 3D, dan indeks 4E, kemudian indeks 5F. Di sini kita juga akan menggunakan esensi matrix. Kemudian di sini kita dari A ke F, di mana stack vertex A. Yang pertama stacknya berisi A. Kemudian kita melihat vertex A, stack vertex.pick, vertex sama dengan vertex A dan vertex A bukan vertex akhir. Kemudian dari vertex A terdapat dua pilihan, vertex essence B dan C, sedangkan vertex yang pertamanya adalah vertex B. Maka kita masukkan vertex B dengan cara stack vertex.push B dan mengunjungi vertex B dengan cara visited vertex B dan akan bernilai true. Kemudian isi vertexnya yaitu A, B. Kita melihat vertex B, stack vertex.pick sama dengan vertex B, dan vertex B bukan vertex akhir. Dari vertex B terdapat satu pilihan vertex, yaitu essence M, dan kita menambahkan vertex M, stack vertex.push E, dan mengunjungi vertex E dan akan bernilai true. Kemudian stack vertexnya berisi A, B, E.
stack vertexnya berisi A, B, E. Stack vertex peak sama dengan vertex E dan vertex E bukan vertex akhir. Dari vertex E terdapat satu pilihan vertex adjacent, yaitu D. Stack vertex push D dan visited vertex D akan bernilai true. Vertex D bukan merupakan vertex akhir. Stack vertex A, B, E, D. Stack vertex dot pick. Vertex D sama dengan vertex D dan vertex D bukan vertex akhir. Kemudian kita melihat dari vertex D terdapat dua pilihan vertex adjacent, yaitu C dan F. Sedangkan vertex pertamanya adalah vertex C. Maka kita menambahkan vertex C dengan cara stack vertex dot push dan mengunjungi vertex C, maka akan bernilai true. Kemudian stack vertex berisi A, B, E, D, C. Stack vertex dot pick. Di sini kita melihat vertex C dan vertex C bukan merupakan vertex akhir. Dari vertex C kita tidak terdapat adjacent yang unvisited, maka terjadi deadlock. Kemudian stack vertex dot pop, artinya kita mengeluarkan data vertex C dan di sini dilakukan backtracking ke vertex D. Kemudian stacknya berisi A, B, E, D karena tadi kita sudah pop vertex C atau mengeluarkan vertex C dari antrian stack. Kemudian kita melihat vertex D dengan cara stack vertex dot pick sama dengan vertex D dan vertex D bukan vertex akhir. Dari vertex D terdapat satu pilihan vertex adjacent yaitu F. Kemudian stack vertex dot push F, kita menambahkan vertex F kemudian mengunjungi vertex F, maka akan bernilai true. Stack vertex berisi A, B, E, D, F. Kita melihat vertex F. Di sini vertex F. Stack vertex dot pick vertex F. Di sini F. Dan vertex F adalah vertex akhir, maka pencarian berakhir. Pencarian secara DFS berakhir, hasilnya yaitu A, B, E, D, F. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan algoritma BFS. Algoritma BFS atau Breadth First Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetanggaan dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetanggaan dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, dan demikian seterusnya. Kemudian algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Ketiga, menggunakan algoritma brute force. Brute force adalah pendekatan yang lempeng untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma brute force merupakan algoritma pencetukan string ditulis tanpa memikirkan peningkatan performa. Ini adalah contoh BFS. Di sini kita akan menggunakan adjacent matrix. Sini kita akan menggunakan adjacent matrix. Kemudian dari A ke F. Di sini akan memulai dari A ke F. Kita QA, kemudian Q.pick node A. Rentangkan dan masukkan node ke Q yang terhubung ke node A yaitu B dan D, maka kita rentangkan B dan D, kemudian kita menambahkan B dan D dengan cara Q.add B dan Q.add D.
Kemudian isi queue-nya yaitu A, B, D. Kemudian queue.poll. Queue.poll di sini kita akan mengeluarkan data di awal, di mana data di awalnya itu adalah A. Maka queue-nya menjadi B, D. Kemudian kita melihat node B. Di sini kita melihat node B dan kita merentangkan dan masukkan node ke queue. Node yang terhubung ke B yaitu C dan E dan A. Karena A sudah dikunjungi maka tinggal C dan E. Kemudian tambahkan C dan E dengan cara queue.add dan queue.m. Maka queue-nya berisi B, D, C, E. Maka kita mengeluarkan data awal yaitu B, maka queue-nya menjadi D, C, E. Kemudian queue-nya berisi D, C, E. Kita melihat node D. Kemudian kita melihat node D. Rentangkan dan masukkan node ke dalam queue yaitu E. Di sini D berhubung ke E dan A. Karena A sudah dikunjungi maka kita rentangkan E. Kemudian queue-nya berisi D, C, E, E. Meskipun di sini sama, tapi lintasannya berbeda. Di sini dari A, B, E, sedangkan ini dari A, D, C, A, D, E. Kemudian kita poll atau mengeluarkan data awal yaitu D, maka queue-nya menjadi C, C, E, E. Kemudian kita melihat C. C itu hanya terhubung ke B, yaitu ini, maka tidak ada rentangan. Maka C tidak direntangkan. Kemudian queue-nya berisi E, E, E. Selanjutnya kita melihat node E, di mana node E itu yaitu dari A, B, E. Node E itu terhubung memiliki 3 simpul yaitu D, B, B, F. Kita rentangkan D dan F. Di sini kita menambahkan D dengan cara queue.add dan vertex F. Vertex F adalah vertex akhir, maka BFS selesai di sini. Ini adalah BFS-nya yaitu A, B, E, F. Kemudian queue-nya berisi E, E, D. Queue.poll. Di sini kita akan mengeluarkan data depan yaitu E bagian dari A, B, E. Maka tinggal ED. Selanjutnya queue-nya berisi ED. Kita melihat node E. Node E yang dari A, B, A, D, E. Maka rentangkan dan masukkan node ke queue. Node yang terhubung dari E yaitu D, B, F. Dan di sini kita menemukan lagi vertex akhir. Maka kita menambahkan B ke dalam queue. Queue berisi D, B. Kemudian kita mengeluarkan data awal yaitu D, sisa queue-nya yaitu B. Kemudian kita rentangkan B dan B terhubung ke C, E dan A. Karena A dan E sudah dikunjungi maka tinggal C. Kita tambahkan C, maka queue-nya berisi C. Kemudian kita mengeluarkan data depan yaitu B, maka queue-nya berisi C. Maka queue-nya berisi C. Kemudian kita menghapus queue-nya yaitu C, maka queue-nya kosong. Maka di sini proses brute force-nya akan berakhir sampai queue-nya kosong. Hasilnya yaitu atau outputnya yaitu yang pertama pet A, B, E, F dengan total jarak 7,0. Yang kedua pet A, D, E, F dengan total jarak 10,0. Serta pet BFS dan brute force-nya yaitu pet A, B, E, F dengan total jarak 7,0. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.